What's up school fans? Welcome back to Timeout. Yo, what is up gang and good morning. Jarang-jarang kan kita bikin tamat sepagi ini, tapi Jakarta hari ini lagi cerah banget. So kayaknya aduh asik banget sih kalau bikin timeout pagi-pagi. Dan juga jangan lupa guys, harus ngopi dulu guys. Kopi itu akan menjadi mood booster untuk hari ini. Tapi mohon maaf, gue bikin timeoutnya agak telat. Seperti kalau kalian sudah lihat di YouTube Shorts gue ataupun juga di Instagram Reels gue kemarin nih melalang buana guys. Kita kemarin itu ke MPL Arena karena memang lagi ada kolaborasi antara NBA Indonesia dan juga Mobile Legends. Main itu pertama kalinya experience gue untuk bisa menonton langsung pertandingan e-sport, dan ternyata seru juga sih. Main itu gue nonton Geek Fam lawan Navi. Oh my god, ternyata nontonin orang main Mobile Legends itu lumayan bisa bikin hype juga ya. So, I had so much fun. Kemarin ini juga sempat di interview masuk ke YouTube-nya Mobile Legends. Walaupun banyak nanya Rocky Padilla siapa ya. Semoga ada yang kesini dan juga subscribe sih. Itulah harapan gue. Tapi semoga kita juga bisa bikin awareness ya tentang NBA dan juga basket. Semoga aja anak-anak yang ada di e-sport bisa menyukai olahraga basket in the future. Amin. So thank you so much kepada Mobile Legends dan juga kepada NBA Indonesia yang sudah mengundang gue kemarin ini. I had a great experience, juga I had so much fun. So hari ini pasti kita akan membahas lah tentang kondisi terkini dari Jimmy Butler dan juga membahas tentang game kedua antara Houston Rockets dan juga Golden State Warriors yang super duper physical banget. Clippers gue kemarin easy win melawan Denver Nuggets. Sombong ya, tapi gue gak mau jumawa lah. Gak mau jumawa. And surprise surprise, bokapnya Jason Tatum akan menjadi pelatih baru untuk Pelita Jaya setelah IBL All-Star. Woo! What a move though from Pelita Jaya. Dan itulah topik-topik di kelas Timeout hari ini. And once again, thank you so much guys sudah meluangkan waktunya di weekend ini untuk menonton Timeout. I really appreciate everybody. Jangan lupa guys, please support dengan kasih like, nonton secara full, dan if you love Timeout dan mau lihat Timeout terus, pastikan kalian klik join, daftar jadi member. Itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini bisa selalu berada di YouTube. So once again, thank you so much for your amazing support, and shout out to all my members. We're gonna have an exclusive merch soon. Exclusive merch hanya untuk member saja. Jangan sampai ketinggalan guys. It's gonna be a hot item. And langsung aja lah kalau gitu, kita masuk ke topik pertama. Houston lawan Golden State, game kedua udah kayak WWE. Gila, ngeri banget sih. And I'm very surprised. Masih belum ada yang sampai berantemnya dorong-dorongan sih sekarang ini antara Houston dan juga Warriors. Tapi kemarin ini Jalen Green mendominasi game kedua untuk membawa Rockets menang 109-94 dari Golden State Warriors. Sekarang ini seriesnya tight 1-1 heading to San Francisco besok ini. Jalen Green obviously bounce back setelah di game 1 nembaknya sayur banget 3 dari 15. Tapi dia kemarin ini berhasil playoff career high dengan 38 points. Termasuk juga 8 kali 3 points sih kemarin si Jalen Green. Tapi Jalen Green ini nggak hanya offense saja sih. Kalau main gue lihat juga defensively he was really good. Dia engage banget sih. Dia salah satu pemain yang ditugaskan juga untuk jaga Steph Curry. Dan kalau gue lihat, dia itu kejar si Steph kemana-mana. Dan juga being very physical sih dengan Steph Curry. Tapi offense-nya memang kemarin itu yang blossom. Lu bisa lihat bagaimana dia obrak-abrik defense-nya Golden State Warriors. Yang kemarin tuh yang dia cross ya. Habis itu dia twin. And then didang langsung sama dia. That was really tough though. Dia tuh ngelewatin si GP2 dulu tuh kemarin. Belum lagi yang dia steal, abis itu dia facial si Guy Santos, man. Oh my god, that was some athletic move from Jalen Green. Tapi kadang pertanyaannya, the biggest question adalah, can he keep it up? Apakah dia bisa konsisten mencetak poin sebanyak ini? Karena menurut gue, Houston Rockets go as he goes. Kalau dia bisa sebagus ini offense-nya, jelas ini akan menjadi keuntungan dan juga kelebihan tersendiri untuk Houston Rockets ke depannya. Alperen Sengun juga double-double, mainnya 17 poin dan juga 16 rebounds. That double spin though. That was crazy though from si Alperen Sengun. That is skills though. Itu nunjukin skillsnya si Alperen Sengun sebagai pemain big man yang sangat agile banget sih menurut gue. And Dillon Brooks not bad juga, main 16 poin. And ngomongin tentang
physicality kemarin ini di game 2 itu ada 6 technical fouls, 3 untuk Warriors, 3 untuk Houston Rockets, ada 1 flagrant dan juga ada 1 handuk yang dilempar. Jadi kemarin ini ada sedikit argument antara Draymond Green dan juga Fred VanVleet di tengah lapangan, lalu semuanya langsung ngumpul di tengah lapangan, and Tari Eason out of nowhere ngelempar handuk ke mukanya Pat Spencer. Aduh, Pat Spencer sesuai banget sih. Dia kayak, anjir, kenapa gue yang kena nih? Selain itu juga pastinya lu tau lah ya, the whole game, Draymond juga dorong-dorong. Draymond udah kayak, siapa ya di mainnya mungkin? Kayak Randy Orton kali ya. Udah pokoknya bener-bener kasar banget sih. Dan gue, like I said, gue surprise banget belum sampai ada yang pukul-pukulan sih game ini. Dan gue rasa wasit di series ini harus do better sih. Mereka harus lebih tegas lagi. Lu bisa lihat sih kayak Steven Adams juga cara reboundnya juga ngeri-ngeri sedap juga sih melihatnya ya. But gue expect physicality ini akan terus berlanjut sih sampai game ketiga, game keempat nanti ini di series ini. Obviously kemarin the biggest story adalah cederanya Jimmy Butler. Jimmy Butler kemarin ini terkena undercut setelah Amin Thompson itu mau mencoba rebound. Lalu Butler itu took a nasty foul. Pantatnya duluan sih, itu lumayan kenceng sih jatuhnya. Nah, take gue pasti nanya dong, apakah ini sengaja atau nggak sengaja? Kalau take gue adalah Draymond dan Amin Thompson dua-duanya salah. That's my take. Pertama, kenapa Draymond salah? Draymond itu nge-trip si, ataupun juga nyoba ngebam ya kayaknya, ngebam untuk box out si Amin Thompson. Nah, Amin Thompson keselengkat, jatuh. Tapi dia ada diving juga. Ada gerakan diving menurut gue. Tapi mungkin gerakan diving itu dia nggak nyangka akan menabrak si Jimmy Butler. So I think both players itu salah. Coba kok Draymond Green nggak pakai iseng seperti itu, menurut gue nggak akan terjadi hal ini sih. Jadi, that's my take untuk insiden tersebut. Bad news yang main adalah Jimmy Butler nggak bisa kembali lagi di game kedua. Good newsnya dia masih bisa free throw dan juga bisa jalan on his own power. So, kemarin ini sudah ada MRI-nya. Shams juga udah update di Twitternya dia. Akhirnya, untungnya, tidak ada yang patah, tidak ada yang kenapa-napa sih tulang dari si Jimmy Butler. So, Jimmy Butler itu terkena cedera yang seperti Steph Curry waktu itu, di mana merupakan glute contusion. Jadi bengkak aja sih setahu gue sih. Jadi statusnya sekarang ini adalah day to day right now. Kalau menurut gue, kayaknya Jimmy Butler nggak akan bisa bermain di game ketiga sih. Kayaknya dia akan istirahat di game ketiga, mungkin akan mencoba kembali nanti di game keempat. Karena kalau dia nggak bisa 100%, takutnya malah hurt the Warriors. Mungkin kayak offensively dia nggak bisa get it going, ataupun juga defensively dia jadi defensive liability. Jadi, kalau memang dia nggak bisa 80% aja, kalau dia nggak bisa 80% aja, I think menurut gue Jimmy Butler should sit down sih. Should sit out untuk game ketiga nanti ini. Kemarin Jimmy sebelum exit the game, he scored 3 points. Tapi memang, lu bisa lihat sih, saat si Jimmy Butler keluar itu ya, pincang banget si Golden State Warriors. Defense Rockets tuh langsung kayak load up on Steph Curry. Semuanya langsung fokus ke Steph Curry. Dan Steph Curry ya kesulitan banget lah gerak kalau nggak ada temennya ataupun juga nggak ada co-star-nya dia gitu. Jadi it was tough. It was very tough untuk si Steph Curry. Dan lu tau lah bagaimana pemainnya Rockets jaga Steph Curry. Main di bomb, di peluk, handshake, everything, man. So, Steph Curry sih kasihan juga sih, capek juga sih pastinya. Dia main selesai dengan 20 poin dan juga 6 turnovers. Dan of course, the non-Steph Curry minute itu akan makin berat karena tidak ada leader lagi ataupun tidak ada alpha lagi yang akan bermain dengan second unit kalau si Steph Curry-nya harus duduk. So, kemarin ini Steph Curry mencoba sih untuk memutar otak dan juga rotasinya dia. Apalagi main si Podziemski. Podziemski harus struggling juga karena dia kayaknya food poisoning, sakit perut, sempat bolak-balik ke toilet juga pas game. Dia main 14 menit, scoreless, 0-5 nembaknya. So we'll see, tapi harusnya si Brandon Podziemski besok harusnya udah feel better untuk game ketiga. He should be playing, he should start for the Warriors. Jonathan Kuminga pun juga kemarin dicoba sama si Steve Kerr setelah 2 minggu out of the rotation. Ya Steve Kerr akhirnya bisa lihat sih kenapa dia ya mendudukan si
Kuminga di bench. Karena menurut gue Kuminga, of course, Kuminga had 11 points, had 3 rebounds in 26 minutes. Tapi gue gak tahu kenapa ya, gue ngerasa ya, tiap kali dia mau nangkap bola, itu bolanya lepas ya. Gue ngerasa seperti itu sih. Dan dia kayak gak hustle. Udah gak ada Jimmy Butler, lo gak bisa sih cuma 3 rebound sih. You have to be more, agresif untuk bisa dapetin rebound. Udah gitu, dari 2 poin, dia nembaknya 2 dari 7. So, I think that is unacceptable sih untuk si Kuminga. Apalagi kita tahu kalau secara teori, he's a good matchup. I think he's a good matchup untuk Houston Rockets. Malah main Pat Spencer. Pat Spencer malah di kuarter kedua yang ngasih spark untuk si Golden State Warriors. Pat Spencer mainnya mencetak 11 poin dalam 12 menit. Dan kelihatannya dia udah earn some minutes sih from Steve Kerr nanti ini untuk game 3 sih. Jadi, I think Quinton Post, Pat Spencer needs to play more. Karena dua pemain ini menurut gue pemainnya lumayan solid. Apalagi kalau Jimmy Butler nggak bisa main di game ketiga, I think dua pemain ini deserve untuk bisa kasih impact off the bench for the Golden State Warriors. Ya kalau Jimmy nggak main di game ketiga, Steve Kerr pastinya punya PR banyak banget sih. Dia harus mencari rotasi baru dan juga line-up yang mungkin akan cocok sih bermain selama 48 menit. So, good luck untuk Steve Kerr dan juga Dub Nation. Tapi tomorrow sih semoga akan tetap seru ya game antara Houston dan juga Warriors. And Clippers gue perkasa sekali kemarin ini. Gak disangka-sangka Clippers bisa membantai Denver Nuggets 117-83 untuk game pertama playoffs dalam sejarah Intuit Dome. Gue main mikir ya, kan kita tahu series ini adalah series yang paling seru di first round. Jadi gue mikir akan ketat juga kemarin ini, tapi ternyata bisa menang double digit. So I'm very happy. Clippers juga sempat ketinggalan dulu di awal game. Tapi di akhir quarter 1 dan juga di awal quarter kedua tiba-tiba on fire trio Kawhi, Harden dan juga Powell. Mereka langsung build a lead using a 23-2 run kemarin ini. Tapi emang kalau kita lihat kemarin offense-nya Clippers tuh jauh lebih balance daripada Nuggets. Kawhi 21 poin, 11 rebound, Harden and Norman Powell masing-masing 20 poin. Tapi yang paling menjadi pembeda menurut gue adalah main 3-point shot. Di mana Clippers main 18 kali 3 points sedangkan Nuggets hanya 7 serta bench points dan juga bench production. Ini jomplang banget sih. Jomplang banget karena si Clippers benchnya mencetak 31 poin sedangkan Nuggets hanya 6 poin. Nuggets benchnya parah banget sih kemarin ini karena mereka lebih banyak turnover guys. Turnover-nya mereka 7. Lebih baik daripada poinnya mereka yaitu 6. Jadi itu akan sangat susah banget sih untuk bisa menang. Dan itu kenapa menurut gue Jokic pantas banget sih untuk marah-marah selama time out sih. Gila, semua kayaknya di curse ya sama si Nikola Jokic. Tapi ya mau gimana lagi ya. Nikola Jokic still with a triple-double kemarin ini. 23 poin, 13 rebound, 13 assist. Tapi tetap sih sering banget dia saat di double team, triple team, dia coba kick out ke teammates-nya pada nge-break semua guys. Nge-break semua. Jadi mungkin itu juga merupakan bagian dari frustasinya si Nikola Jokic kemarin ini. MPJ juga struggling with his injury. Dia ada shoulder injury like I said di timeout sebelumnya. Dia statusnya juga untuk game 4 belum tahu tuh bisa main atau enggak sih. Kemarin tuh dia selesai hanya dengan 7 poin, 2 dari 9 nembaknya selama 35 menit. Tapi Nuggets ini kayak banyak injury sih. Jamal juga katanya not fully healthy, walaupun Jamal main masih 23 poin. Dan sekarang ini ada update katanya Aaron Gordon juga not healthy right now. Katanya juga buat lompat aja susah. And of course Russell Westbrook juga cuma main 9 menit karena ada foot inflammation sepertinya. Dan Russell Westbrook ada 1 air ball. Ya, tapi ya kalau memang pemain Nuggets cedera sangat disayangkan ya, karena series ini adalah series yang sangat seru banget menurut gue. Jadi gue nggak mau ada pemain Nuggets cedera sih, karena ntar kalau nggak orang-orang pada bilang juga kalau Rocky Clippers menang gara-gara Nuggetsnya cedera. Tapi sekarang ini unggul 2-1 Clippers gue. Tapi yang kemarin juga gue senang adalah atmosfernya ya di Intuit Dome. Ada CP3 nonton, ada Kyrie nonton, Pat Bev juga nonton, and belum lagi The Wall pada pakai topi kuda guys. Pada pakai topi kuda untuk bisa distract si Nikola Jokic saat free throw. And of course di big screen-nya juga dikasih translation guys untuk bahasa Serbianya miss. Menurut gue itu sangat kreatif banget. Dan of course ya like I said, playoff atmosphere is the best. Gue nggak mau jumawa guys, masih 2-1. Gue udah punya pengalaman dulu Clippers gue di comeback dari menang 3-1 guys. Jadi kita santai dulu.
And Memphis Grizzlies semakin dekat aja nih untuk liburan ke Cancun. OKC kemarin ini comeback ajaib sih. Dari ketinggalan 29 poin, mereka bisa menang 114-108 dari OKC. Dari Grizzlies untuk mengambil 3-0 lead sekarang ini. OKC tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk bisa lolos ke Western Conference Semifinals. Gue main tuh ngerasa ya, OKC itu kayak lagi latihan aja. Mau latihan untuk comeback guys di babak kedua. Dan gue kebayang sih jadi para pemainnya Memphis Grizzlies bagaimana itu pastinya akan merusak mentalitinya mereka sih, demoralizing banget kekalahan kemarin karena udah di depan mata mereka bisa mengambil game ketiga, udah menang 29 poin di home dan masih bisa kena comeback sih, itu capek banget sih pastinya sih. Belum lagi juga pasti Ja Morant ini mengalami cedera pinggang, baru dapat update-nya tadi kalau dia tidak akan bermain di game keempat nanti ini. Jadi ini udah lebih makin pasti pemainnya si Memphis sudah kepikiran untuk liburan aja sih. Kemarin tuh Ja kalau kalah jatuh di depannya si Lu Dort. So hopefully Ja is okay though. Hopefully it's not a long term injury, tapi kayaknya memang kalau udah 3-0 susah ya. Kalau udah 3-0 udah berat banget sih. Kemarin ini Memphis di babak kedua itu ditahan 31 poin aja sama si OKC Thunder. Chat nyetak 23 dari 24 poinnya di second half. Gila, Chat was on fire though. Dia menjadi boost untuk offense-nya OKC tiba-tiba dan juga yang merubah momentum pertandingan. Belum lagi Alex Caruso main di kuarter keempat. Gila, Alex Caruso defense-nya gokil banget main di kuarter keempat. Itu berapa kali steal, man. Dia nge-strip bola. Terus selama kuarter 4 itu sih, that was amazing defensive display from si Alex Caruso di kuarter keempat. Gue bingung ya, kenapa dulu Lakers itu malah milih THT daripada Alex Caruso. Lu bisa lihat impact Alex Caruso ini luar biasa banget sih, apalagi di babak playoff. And Shea probably play his best game so far in the series with 31 points. Jalen Williams also added 26 points. And comeback OKC ini merupakan comeback kedua terbesar dalam sejarah NBA playoff. And Jalen Brunson beneran clutch guys. Kemarin baru aja dia memenangkan Clutch Player of the Year, dipilih sama NBA. Jalen Brunson harus nunjukin sih kenapa dia layak untuk awards itu sih. Jadi Jalen main tuh 4 dari 6 field goal di kuarter keempat untuk membantu Knicks mengambil game ketiga dan menang 118-116 dari Detroit Pistons. Total Brunson itu mencetak 12 dari 30 poinnya di kuarter keempat. Dia pun juga diteriakin FU Brunson selama pertandingan, tapi malah makin jago guys. Malah makin jago, 2 layup terakhir sih bener shut up the crowd banget sih. Dan dia pun juga kayaknya agak taunting the crowd ya after his second tough layups. Brunson emang kayak bener a great playoff performers aja sih menurut gue. And of course si Cat juga gak kalah penting main perannya. Dari awal udah set the tone dimana dia mencetak 11 dari 31 poinnya in the first quarter. Di kuarter keempat ada a tough turnaround jumper over Tobias Harris di depan bench Detroit Pistons. Dia langsung sedikit celebration juga. And of course ada block juga setelah itu dimana dia ngeblock si Kate Cunningham. Tapi kemarin yang penting untuk Knicks adalah supporting cast-nya mereka sih. Supporting cast-nya mereka kemarin pada perform. OG Anunoby kemarin contributed 22 points, Mikal Bridges juga 20 poin, Josh Hart juga not bad, 6 poin, 11 rebound dan juga 9 assist. Yang lucu juga adalah fansnya Pistons ya, udah pada pulang sebelum gamenya selesai. Padahal masih ada chance loh. Masih ada chance untuk comeback, man. Sangat sedih banget sih ngeliat fans udah pada pulang duluan ya. Tapi untuk Detroit Pistons ini pasti adalah kesempatan yang mereka sia-siakan menurut gue, karena ini kan main di home mereka. Mereka juga kemarin udah sempat ambil home court advantage, jadi sangat disayangkan banget. Tapi kemarin Kate double-double 24 poin, 11 assist. Tim Hardaway Jr. juga lumayan on fire dengan 24 poin. Tapi ending game-nya lama banget guys. Ending game-nya lama banget karena biasa petugas clock-nya guys. Mau bantuin tim tuan rumah kayaknya. Jadi waktu si Brunson mau intentionally miss his free throw, clock-nya udah mulai duluan. Terus gue gak ngerti kenapa boleh tiba-tiba dikasih ke Detroit, tapi malah jadi turnover I guess. Ball don't lie. Ball don't lie. Habis itu juga si Cat pas post game juga jujur banget ngomongnya. The table giving your team another chance. That was really funny though. And ya, karena kita pindah ke Cleveland Cavaliers, di mana Donovan Mitchell kembali deliver another clutch performance as well. Donovan Mitchell mencetak 17 poin di kuarter keempat untuk bisa bawa Cavaliers menang 121-112 dari Miami Heat. Cavaliers sekarang juga unggul 2-0 in the series. Kemarin itu Heat sempat comeback dari ketinggalan 19 poin. Mereka cut their deficit menjadi 2 poin aja. Gue pikir, wah kayaknya Miami bisa menang
menang nih, tapi ternyata kena floater dan juga multiple threes dari Donovan Mitchell setelah itu dan langsung bubar. Langsung bubar. Donovan Mitchell main selesai dengan 30 points, tapi kemarin ini memang si Cavaliers, ingat gue, hot banget dari 3 point. Mereka kalau nggak salah total 22 kali 3 point di game kedua. Di mana kuarter kedua itu dia sempat 11 kali 3 point. That's crazy, bro. That is really crazy. Tapi mereka like I said, selesai dengan 22 kali 3 point. Darius Garland menyumbangkan 21 poin, Defensive Player of the Year. Evan Mobley mencetak 20 poin dan juga 6 rebounds. Aduh, menurut gue Dyson Daniels agak kena rub ya. Gue sih lebih cocok Dyson Daniels yang menang Defensive Player of the Year sih. Itu pilihan gue sih, nggak tahu sih pilihan kalian kan, bisa let me know in the comment section below. Tapi main yang paling ngakak adalah waktu Kenny Atkinson sih, satu frame dengan wasit minta review. Dia kayak nggak percaya gitu sama kalau wasit ya, langsung depan mukanya minta review. It's like pelatih lagi ngedang di depannya referee sih menurut gue. Tapi itu benar-benar klasik momen banget. Semoga one day David Singleton juga bisa mengikuti ataupun juga recreate momen tersebut. Kemarin juga Celtics menang ya, tanpa Jason Tatum, dan sekarang ini Celtics lagi bermain melawan Orlando Magic. Tadi terakhir gue lihat sih Orlando Magic lagi unggul ya. Jadi gue nggak akan bahas lagi game kedua dari Boston melawan Orlando Magic. You guys probably already watch the game also. Sekarang kita langsung pindah ke IBL, berita terakhir di mana Pelita Jaya made a surprising move kemarin ini. Tiba-tiba out of nowhere, pagi-pagi kita semua kaget jam 10 pagi, mereka nge-post kalau mereka sudah meng-hire Jason Tatum sebagai head coach barunya mereka. Benar-benar pergerakan underground banget sih. Underground abis, semua shock banget. Dan ini gue nggak denger apapun sih, dan katanya juga mereka nggak kasih tahu ke siapapun tentang hal ini. And Coach Johannes Wiener akan di-shift nanti ke leading assistant coach di Pelita Jaya. Sedikit about Coach Justin. Coach Justin fresh banget, ini baru juara di NBL bersama Illawarra Hawks. Ini big move banget untuk si Pelita Jaya, ini nunjukin bahwa mereka ingin back-to-back champion. Yang pasti juga kemarin kalau nggak salah sempat viral adalah si Coach Justin nunjukin video juaranya Celtics ya ke tim Illawarra Hawks ya. Jadi anak-anak PJ siap-siap untuk nonton video Celtics juara lagi. Kabar terakhir sih kalau gue denger adalah Coach Justin akan mulai melatih setelah All-Star break nanti ini. Jadi kan IBL All-Star Mei 3, kayaknya dia baru datang Mei 3, dan setelah itu baru mulai melatih si Pelita Jaya. Tapi ini kelihatannya sementara aja ya guys, karena Coach Justin obviously sudah ada kontrak dengan Illawarra Hawks sampai tahun 2027 nanti ini. Jadi gue penasaran juga sih kalau cuma pakai coach sementara ini impact-nya akan seperti apa sih, karena obviously dia punya filosofi basket yang berbeda dari tim-tim lain, ataupun dia dari pelatih-pelatih lain, dan juga dia punya nama yang luar biasa dengan sebagai papanya Jason Tatum. And I think this is a high risk high reward sih untuk si Pelita Jaya ya. Tapi ya Pelita Jaya mungkin melihat juga di mana dia waktu itu mengambil alih si Illawarra Hawks pas lagi mid-season, mereka struggling, lalu bisa turn the franchise around. Maybe itulah yang diharapkan juga untuk si Pelita Jaya. So, can't wait tuh. Tapi ini kesempatan belajar banget sih untuk para pemain Pelita Jaya. Obviously, pemain Pelita Jaya sekarang ini dituntut untuk lebih profesional lagi dan juga lebih disiplin lagi. Dan semoga aja, siapa tahu kalau PJ masuk final, Jason Tatum bisa datang ke Jakarta nonton IBL. That's gonna be fun. That's gonna be crazy though. That's gonna be really crazy though. But yeah, itu aja sih untuk timeout-nya hari ini. Gue nggak bikin prediksi hari ini. Hopefully you guys enjoy the timeout today. Gue tunggu untuk komentar kalian. And of course thank you banget untuk semuanya yang sudah menonton timeout sampai di titik ini. Really appreciate everybody. Kalau gitu guys, thank you so much guys for watching. I will see you guys again later and have a great weekend guys. Please join my channel guys.